Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang statistika. Ya, nah statistika ini merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dengan sistematis agar data itu dapat dipahami dengan jelas. Nah, selain itu, statistika ini juga merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara menganalisis dan menafsirkan data-data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan kesimpulan dengan tepat dari sifat-sifat data tersebut. Nah, jadi nanti ada beberapa hal yang akan dipelajari di dalam statistika, yaitu bagaimana cara menyajikan data, kemudian mengolah data, dan lain sebagainya. Nah, baik, langsung saja untuk kali ini materi yang pertama adalah tentang penyajian data. Nah, ada beberapa cara dalam penyajian data, antara lain kita bisa menyajikan data dalam membuat dia dalam diagram garis, kemudian diagram lingkaran, kemudian diagram batang, dan diagram batang daun ya. Nah, tapi untuk ini kita akan bahas dulu yang pertama tentang penyajian data menggunakan diagram garis. Baik, langsung saja. Contoh dari penyajian data dalam diagram garis ini adalah misalkan berikut ada hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli 2020 ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, dalam tabel ini sudah ada hasil penjualan gula pasir yang dibuat dalam satuan ton ya. 1 ton itu sama dengan 1000 kg dari periode Januari sampai dengan Juli 2020. Nah, sajikanlah data tersebut dalam diagram garis tunggal. Nah, sekarang di sini kita akan menghubungkan atau membuat dia seperti model diagram koordinat Kartesius ya. Nah, jadi kita buat dulu. Kita tahu bahwa koordinat Kartesius itu pasti ada sumbu X dan juga ada sumbu Y-nya. Nah, jadi kita buat seperti ini. Nah, sumbu Y, kemudian ini ada di sini sumbu X. Tapi di sini kita tidak pakai X ataupun Y. Kita akan menghubungkan kedua ini ya, bulan dengan jumlah. Nah, jadi sebenarnya ini ada dua pilihan. Kita bisa meletakkan bulan itu di sumbu X-nya, ataupun bulan di sumbu Y. Ini sumbu Y yang vertikal, sumbu Y yang horizontal. Nah, atau jumlah tonnya yang vertikal, bulannya yang horizontal. Tapi memang yang paling lazim digunakan itu adalah yang berhubungan dengan angka, itu kita buat di sumbu vertikal ya, yaitu di sumbu Y. Jadi jumlah itu biasanya kita buat di sini. Nah, kita buat di sini jumlah dalam ton ya. Kemudian bulan itu kita buat di sumbu X atau sumbu yang horizontal. Nah, jadi tetap. Nah, ini kita buat pembagiannya mulai dari Januari ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita buat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Nah, di sini kita lihat angkanya itu berkisar dari 0 sampai dengan 60 ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu membuat angka 0 sampai dengan 60 secara berurutan, tapi kita bisa membuat rentang atau skala 10 ya. Kita buat skala 10 aja. Di sini pasti 0. Kemudian di sini kita buat 10, 20,
30, 40 tentunya dengan jarak yang sama ya. Nah, ini nggak boleh berbeda-beda, jaraknya harus sama. Nah, 50, 60. Nah, jika mau lebih juga nggak ada masalah ya. Tapi di sini saya hanya buat sampai 60 saja. Sekarang kita akan coba menghubungkan antara bulan dengan jumlah ini ya. Januari kita lihat dia ada 10 ton. Berarti kita akan menghubungkan Januari dengan 10 ton secara vertikal dan horizontal. Nah, kita lihat ini. Oke. Kemudian kita buat titik seperti ini. Kemudian kita sambungkan lagi Februari dengan 15. Nah, 15 tidak ada kita tuliskan, tapi dia berada di tengah, dia tuh di pertengahan angka 10 dan 20 ya. Berarti kira-kira di sini 15. Nah, kita hubungkan dengan Februari. Oke. Nah, berarti dia di sini. Oke. Nah, kemudian Maret itu 30. Maret itu 30. Kita hubungkan lagi angka 30 di sumbu Y dengan Maret di sumbu X. Kemudian kita buat titik hitam lagi di pertemuannya, titik merah kalau di sini ya. Kita titik maksudnya. Kemudian kita buat lagi April dengan 35. Berarti 35 itu berada di tengah 30 dan 40. Nah, oke, kita buat lagi. Kita hubungkan dengan April. Nah, kemudian kita buat lagi seperti ini. Kita buat titik. Kita buat tanda. Kemudian Mei kita hubungkan dengan 25 ya. Mei dengan 25 berarti di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau menyajikan data seperti ini, ada baiknya menggunakan penggaris dan skala yang benar ya. Nah, kemudian di sini. Nah, next Juni 45, berarti kita ke atas lagi. Juni 45. Oke. Kita buat garis putus-putus seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan Juni. Nah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Juli 60 ton. Oke. Kita hubungkan dengan Juli. Oke. Nah, semua sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat ini. Kita hubungkan mulai dari awal, dari Januari. Kita hubungkan dengan garis lurus. Kemudian dari Februari ke Maret. Kemudian Maret ke April. Kemudian April ke Mei. Nah, kemudian Mei ke Juni. Kemudian Juni ke Juli ya. Oke, nah inilah diagram garis tunggal yang dapat kita sajikan dari data ini. Jadi sebenarnya penyajian data ini berfungsi agar ketika kita diberikan gambar seperti ini, kita bisa membaca data ini tanpa harus membaca keterangan seperti contoh ini, tanpa membaca keterangan penjabaran dari bahasa yang sudah disajikan seperti di contoh ya, hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja sekian-sekian gitu. Jadi kita bisa membaca dari gambar. Nah, seperti ini kan. Misalnya kita lihat yang Maret
Nah, kita bisa melihat bahwa di Maret ini dia terpasang atau tercocokkan ke angka 30, berarti di Maret ini penjualannya itu adalah 30 ton ya dalam satu bulan itu. Ataupun kita bisa membaca data dari gambar ini, misalkan hubungan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain, di mana peningkatan yang signifikan, kemudian pada bulan berapakah terjadi penurunan, atau berapakah selisih antara jumlah yang diperoleh di bulan April dengan Juni misalnya. Jadi kita bisa membaca itu semua hanya dengan melihat grafik diagram garis ini gitu. Nah, oke. Sekian penjelasan tentang diagram garis. Untuk materi berikutnya, diagram-diagram yang lain akan saya sajikan, ataupun saya jelaskan nanti di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.